Nanti kalau kali kan nggak pelak. Itu kepejabat semua saya. Jauh-jauh malam. Kita mata tingginya. Iya. Kita orang tua juga ya. Saya masih muda sih. Ada lagi? Saya kira ada juga ya. Dari Pak Bapak aja. Iya. Ini Pak RT nya juga lagi kerja. Oh iya. 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 Saya aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Hamzah selaku Ketua RW 04 dan Bapak RT. Yang saya hormati juga Pak Imam. Terima kasih untuk waktunya Pak. Yang saya hormati juga Bu Aderetno dan Rani juga. Ya. Saya kelurahan Pak. Ya biarin. Alhamdulillah. Salah. Sama-sama bisa menjalankan puji dan syukur Ya, Pak. kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkata Itu, ya. kiranya kita Ya. semua diberikan Ya, ya. sehat dari hari ini ya, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan aula ini untuk kegiatan silaturahmi ya Pak, dan diskusi ya, diskusi bersama supaya memang dengan permasalahan yang ada bisa kita musyawarahkan, kita luruskan gitu ya masalah yang ada supaya memang tidak terjadi kesalahpahaman, sehingga nanti bisa membuat selisih lah di antara kita, karena memang selama ini saya sendiri di Puskesmas Pamit Jagung ini sebagai kepala puskesmas dari tahun 2012, jadi sudah kurang lebih 4 tahun, ini memasuki tahun kelima saya berada di sini. Ya, terasa ya Pak. Kalau saya sih terasa Pak. Sangat terasa gitu ya. Tapi ya alhamdulillah selama ini kita cukup bersinergi dengan baik. Artinya ya support yang luar biasa juga dari para tokoh masyarakat dan juga seluruh warga yang ada di Eka Bakti ini. Bagaimana kami bisa menjalankan tugas kami untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Walaupun memang terkadang ya namanya manusia ya Pak, kita punya rencana, ada Allah yang menentukan. Terkadang apapun yang kita sudah susun, tapi ternyata kadang-kadang sudah di luar rencana kita seperti itu. Dan ini saya ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada bapak-bapak yang sudah hadir di ruangan ini, yang sudah menyempatkan waktunya untuk bersilaturahmi dan bertemu dengan saya. Karena kalau nggak kayak gini ya saya nggak langsung nih, saya pasti tahunya cuma Pak RW aja yang paling sering kontak gitu ya. Tapi kalau Pak RT, apalagi bapak perwakilan dari warga di sini, saya juga jarang sekali bisa langsung bertemu seperti itu. Ya mudah-mudahan pembahasan kita di pagi hari ini sesuai dengan harapan gitu ya Pak RW ya. Artinya memang sama-sama clear lah, saya juga yang sudah memberikan pelayanan merasa apa yang sudah kami berikan gitu, kami berupaya untuk bisa memberikan yang terbaik. Tapi kalau memang ternyata masih ada kekurangan, saya berharap bisa dimaklumi, bisa dimengerti, dan apapun kekurangan itu, apapun yang nanti disampaikan oleh bapak-bapak, kekurangan kami dalam memberikan pelayanan ini nanti akan saya jadikan pelajaran dan akan saya tindak lanjut ke depannya untuk bisa memberikan pelayanan lebih baik. Seperti itu. Mungkin itu pembukaan dari saya. Silakan mungkin dari Pak Hendrik atau perwakilan dari lembaga ingin menyampaikan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mana pada saat ini kita masih diberikan kenikmatan, kita masih sehat, sehingga kita bisa bertemu kita berkumpul pada pagi hari ini dan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat sahabatnya yang insyaallah termasuk kita dan harapan semoga kelak nanti di dunia akhirat juga dapat syafaat. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Ratu selaku Kepala Puskesmas beserta staf seluruhnya yang sudah dapat menerima kami untuk bertemu, bersilaturahmi sekaligus berdiskusi dalam hal-hal yang berkaitan dengan di lingkungan kita. Jadi kami saya selaku ketua RW waktu itu kedatangan beberapa RT dan warga yang memang mempertanyakan kepada kami masalah tupoksi ataupun SOP ataupun apa namanya masalah pelayanan dari puskesmas terhadap warga. Itu yang kita makanya saya sampaikan, nanti kita coba akan sampaikan kepada puskesmas untuk Ibu Dr. Ratu nanti bagaimana, dan alhamdulillah tanggapan Ibu Dr. Ratu sangat positif sekali menerima kami. Ucapkan terima kasih dari pada Ibu Dr. Ratu serta seluruh stafnya, dan juga khusus kepada Pak Imam juga yang kami juga menyampaikan. Pak Imam alhamdulillah beliau berkesempatan ada waktu untuk mendampingi kita pada sini ya. Jadi gini Bu, bahwa sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan secara lisan pada saat pertama, memang ada keluhan dari beberapa warga, itu bisa melalui tokoh masyarakatnya, melalui RT-nya, tentang bagaimana pelayanan yang warga butuhkan ternyata istilahnya mah kurang gercep. Pertama, yang kedua juga ini kok terlalu kaku lah katanya, masalah ada SOP apa. Nah, enggak ada pertanyaan, memang nyawa manusia ini lebih kurang baik daripada SOP atau bagaimana? Nah ini yang makanya saya ajak semua yuk kita ketemu, kita sampaikan. Nanti mungkin mohon maaf dari bapak-bapak RT, dari warga, perwakilan warga yang lain, ada keluhan, ada apa, mohon memang disumbang dengan baik. Dan ini bukan kami tidak menghargai daripada puskesmas beserta seluruh staf karyawannya, tidak, tetapi ini mungkin juga dijadikan sebagai masukan, sebagai dari kami, keluhan kami dapat ditampung sehingga dapat dilakukan perbaikan ke depannya. Itu yang paling utama. Tentu juga sekaligus kami mohon penjelasan masalah yang selalu dikatakan adalah SOP atau prosedur sehingga ya warga, karena emang prosedur lebih penting dari jawab orang gitu. Tapi yang namanya mungkin yang kena musibah kan sudah tidak berpikir secara jernih lagi secara ini. Nah untuk itu mohon penjelasan dari Ibu untuk masalah, berarti ada hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan ini nanti dari Bapak RT, dari perwakilan warga semuanya kami menyampaikan kepada Ibu. Untuk itu kami persilakan nanti untuk menyampaikan. Kira-kira sebentar hubungan dari saya seperti itu. Nah mudah-mudahan kita harapkan dengan pertemuan ini akan mempererat tali silaturahmi kita, mempererat daripada kerjasama kita ke depan, tentu dalam rangka perbaikan kesehatan kita bersama. Saya kira itu sebenarnya mungkin dari yang lain ada yang perlu disampaikan. Saya kira bisa langsung aja Bu ya. Silakan kepada bapak-bapak RT yang belum Pak RT belum itu silakan Pak Gun. Baik, terima kasih Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormati Dr. Ratu, Pak Puskesmas dan jajaran. Yang kami hormati dari kelurahan Bu Yani, yang kami hormati Bapak Dinas Pak Imam, dan juga kami hormati Pak RW dan bapak-bapak, ibu-ibu tidak terlalu
pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada pihak puskesmas yang telah mengundang kami untuk sini untuk silaturahmi. Ya, harapan kita dengan silaturahmi ini mudah-mudahan ada titik temu antara keinginan kita sebagai aparat dan warga dan apa yang bisa diterapkan oleh puskesmas. Mudah-mudahan ada titik temu sehingga dari pada bulan itu tidak ada salah paham, tidak ada perselisihan. Itu ya. Ya sebetulnya selama ini kan kita seperti tadi kata dokter Ratu itu ada bersinergi di samping dokter ya. Alhamdulillah pelayanan di puskesmas sekarang untuk lansia itu relatif cepat ya. Kayak gitu nggak ngantri sekarang untuk lansia ya. Emang ngerasa manusia. Cuma ini belum lansia. Saya kemana? Ya terus di sini kita juga udah bersinergi dalam penataan posyandu gitu ya. RT kemarin ada warga terlibat untuk menata posyandu. Ini memang kita harapkan seperti itu dokter, mudah-mudahan hubungan kita tetap baik untuk kedepannya gitu ya dokter. Cuman yang terkait dengan masalah ini kemarin kebetulan warga saya yang mengalami gitu ya di warga RT 03 yang rumahnya persis di dekat posyandu itu. Nah, itu yang mengalami. Nah waktu itu saya mungkin ceritakan kronologisnya itu ya. Waktu itu kan namanya Hendrik kita manggilkan dia. Pak Hendrik ini almarhum udah meninggal ya. Almarhum ini muntah darah gitu ya. Memang kondisi sakit, muntah darah. Lalu setelah muntah darah itu awalnya saya coba hubungi Pak Indra, minta ambulan gitu ya dokter. Tapi jawaban Pak Indra sesuai dengan prosedur nggak bisa kayaknya Pak, SOP-nya nggak bisa begitu, harus pasien dibawa dulu ke puskesmas, lalu mungkin pakai ambulan mau kemana kayak rujuk ke RSUD mana gitu ya. Itu jawaban Pak Indra. Lalu saya punya inisiatif mau dokter Ratu, siapa tahu berubah gitu loh. Karena kondisinya udah ini udah apa namanya, udah darurat lah katakanlah begitu. Jadi gue hubungi dokter Ratu kan saya telepon. Jawabannya sama, jawabannya dokter Ratu pun begitu jawabannya. SOP saya nggak bisa begitu Pak, harus dibawa ke puskesmas dulu. Lalu nanti mungkin dirujuk ke RSUD kemana. Karena jawaban Bu Dr. Ratu seperti itu, akhirnya saya punya inisiatif, saya mau bawa ke puskesmas pakai mobil kita. Ya. Saya minta tolong warga saya, ada sekitar 5 orang kali ada laki-laki datang, atau warga. Terus kita cobalah kita angkat, ternyata berat dulu, nggak bisa. Padahal kita ada 5 orang, ya Pak Yudi. Iya. Ada 5 orang, kayak gitu. Nggak bisa, harus diangkat. Berat. Akhirnya warga punya usul kalau ambil dulu sih Pak RT kursi roda. Ada naik sini, ada kursi roda ketemu Pak Indra lagi kan, ambil kursi roda karena berat nggak bisa diangkat, berat sekali. Ambil kursi roda ketemu Pak Indra lagi. Lalu beliau kayaknya kondisinya udah gimana sih Pak? Dia tanya, saya bilang udah parah ini. Akhirnya dia juga punya inisiatif datang ke sana melihat sendiri. Gitu. Nah, setelah itu ada kebijakan lah kayaknya dia nanti dia ambulan datang kan Pak Indra waktu itu kalau nggak salah ya. Akhirnya ke puskesmas. Ya sama Pak Herman. Terus nanti kan Pak Indra bilang nanti dia nanti insya Allah ambulan bisa datang ke ketiga gitu ya. Udah akhirnya kita bawa kursi roda, kita coba kameramen naikin kursi roda, alhamdulillah bisa. Lalu kita keluarkan pelan-pelan ke jalan, kita coba naikin ke mobil, nggak bisa, berat, nggak bisa juga, nggak bisa. Nah, itulah akhirnya nggak lama kemudian atau nggak lama ya, cukup lama. Warga saya nggak sabar karena ambulan nggak datang,
kali 15 menit kita dorong aja deh kursi roda ini. Begitu dokter. Didorong aja kursi roda dari depan puskesmas sampai ke pertigaan itu. Dokter. Pertigaan yang Jalan Cendrawasih yang terakhir. Perempatan. Kita doronglah sampai di situ. Barulah datang itu ambulan. Maaf sebelumnya juga ada warga yang menghubungi ambulan lain selain puskesmas karena menunggu ini terlalu lama. Akhirnya dihubungilah ambulan dari Melati kalau nggak salah. Ya, dari Melati. Masjid As-Sajadah kalau nggak salah itu. Akhirnya datang, dan kemudian datang pula yang dari puskesmas ambulan gitu kan. Kalau nggak salah dokter Rani waktu itu ya. Dokter siapa? Hah? Dokter Safar. Oh iya, dokter apa ya? Sorry, Kembar kayaknya ya. sorry pakai ini. Sampai itu bapak. Tapi cantik sih jadi. Akhirnya datang dokter itu dari Mas dan juga ambulan yang lain itu datang ikut berbarengan gitu dok. Nah, setelah saya konsultasi dengan dokter itu gimana nih dok baiknya, juga ada ambulan juga dari Melati, dari puskesmas, gimana baiknya nih dok? Apakah kita bawa ke puskesmas dulu atau langsung ke RSUD? Saya tanya begitu dok. Menurut beliau itu sampai Minum dulu. Saya pada minum ya dok ya. Tawarkan kali nabung ya. Kalau Pak sambil minum sarapan. Minum dulu Pak. Jadi panjang gitu. Ayo Pak Teh. Pak Agung bisa. aduh sampai serak. Aduh bercerita. Jadi gua Kalau nggak enggak tahu kayaknya maksudnya. ya, enggak yang terlalu enggak. Jadi ini biar jelas maksudnya dok. Iya, nggak apa-apa. Saya terangkan kronologisnya jelas. Jadi akhirnya setelah saya berunding dengan dokter itu, menurut beliau katanya dibawa ke RSUD aja. Lebih ini mungkin peralatannya mungkin bisa lebih lengkap bagaimana gitu ya. Udah akhirnya kita masukkan lah itu ke bulan yang dari Melati itu. Kita bawa ke RSUD. Tapi kalau masalah menjelang berapa ke dalam sutra itu, saya udah dengar teriak istrinya dan istrinya di belakang, saya di depan sampai supir. Saya ikut ngantar. Teriak istri, ayah. Nah, kayaknya di situ udah nggak ada. Kita tetap lanjut ke RSUD, lalu di sana disebutkan untuk diperiksa sama dokter, lalu kesimpulan dokter gitu. Kayaknya udah nggak ada nih Pak, nggak ada nih. Nah, itulah kira-kira kronologis seperti itulah dokter. Jadi ya itu dengan kejadian seperti itu harapan dari warga kita itu kalau sampaikan ke dokter Ratu gitu kan, kalau bisa prosedurnya jangan terlalu seperti itulah. Kalau kondisi darurat seperti itu, itu dok. Itu mungkin bisa diterapkan SOP seperti itu dalam kondisi normal, gitu ya. Tapi kalau kondisi darurat seperti itu, apa istilahnya, taruhannya nyawa gitu dok. Harusnya ada kebijakan gitu. Ini permohonan dari kita ya dok ya, dari para warga. Kalau bisa dalam kondisi darurat, kalau bisa itu tolong ada kebijakan khusus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dok. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau nambahkan? Saya boleh. Ya. Minum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Amin. Amin. Tidak ada solusi kalau kita tidak berkomunikasi. Saya sangat mengapresiasi Puskesmas Suwanto Jati karena sebelum-sebelumnya ini sebelum
yang sekarang ini pelayanan memang maaf dulu gitu. Tapi setelah adanya mungkin perubahan pergantian kepala puskesmas dengan berjalannya waktu, saya sangat mengapresiasi perkembangan yang sangat signifikan, baik dari segi pelayanan, segi hubungan dengan interaksi sosial di lingkungan dari pos 4. Sampai saat ini adanya posyandu, adanya militer sehat, adanya kunjungan dokter ke lansia-lansia, ini sudah sangat membantu warga RW pos 4. Memang ada hal-hal yang perlu disepakati bersama, mungkin antara ketua RW dan ibu ketua puskesmas Bu Ratu dalam menyikapi hal-hal yang sifatnya emergency, karena emergency ini kan sifatnya insidensial yang tidak selalu setiap hari terjadi. Seperti kasus yang kemarin itu, saya mengalami dua hal. Waktu pas pertama di RT 002 kebetulan ada yang stroke juga, Pak Yanto ya, dengan Pak RT, kemudian Pak RT-nya langsung komunikasi. Itu terjadilah kunjungan dokter yang dan saya waktu itu kejadiannya di masjid Bu. Jadi saya mengapresiasi, datang dokter Angela di handle lah. Nah di situ alhamdulillah hingga saat ini Pak Yatonya sehat. Mungkin Pak RT nanti akan lebih detailnya menceritakan hal-hal tersebut. Yang kedua, pada saat yang RT 3 ini, 003 ini Pak Hendri, terjadi stuck, mungkin stuck komunikasi atau stuck karena menerapkan SOP. Memang setiap perusahaan pasti ada SOP-nya, itu berlaku setiap perusahaan. Namun hal-hal tersebut sebetulnya bisa dikomunikasikan di startup gitu, untuk masalah yang sifatnya insidensial. Nah waktu itu saya juga bilang sama Pak RT, kenapa kita nggak bikin MOU aja antara RW dan ketua puskesmas agar khusus warga Pondok Jagung RW 04 dibuatlah semacam memorandum yang sifatnya untuk solusi masalah yang sifatnya SOP agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan seperti terjadi kemarin. Seperti itu. Namun saya sangat mengapresiasi perkembangan dan perubahan yang signifikan di puskesmas Pondok Jagung. Khususnya 5 tahun terakhir maksudnya. Betul. Karena apa? Saya lihat perubahannya sangat ini baik untuk pas pelayanan di ini ada awalnya tidak ada nomor segala macam, dan sekarang bisa melalui online. Itu sudah saya dikasih buat sangat bagus, terus parkiran segala macam, layanannya juga bagus. Cuma ya memang hal-hal yang sifatnya insidensial itu memang perlu dikomunikasikan. Makanya saya minta tolong waktu itu, bantu tolong Pak RW kita bisa nggak kita bikin MOU khusus gitu yang sifatnya untuk menstartup masalah internet. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menambahkan? Pak RT dulu, Pak. Oke, silakan Pak. Pak RT dulu. Pak Edi, silakan. Salaman dulu. Selamat pagi semua, salam semua. Lagi memang saya juga mengalami sendiri itu langsung pribadi saya. Itu sangat maju sekali. Ya, kemarin baru kejadian kemarin tadi. Saya niat baru sembuh. Jadi kena BAB, ada lendir, kalau saya udah pusing dalam saya langsung naik sepeda sini, coba ini saya pikir ini terlalu lama nih problem sampai dokter praktek 8. Akhirnya saya ke UGD, langsung tanggapi mana pelayanan dengan baik, langsung disuntik saya pakai omeprazol, terus dikasih obat pulang. Saya ucapkan terima kasih juga atas pelayanan itu yang benar-benar saya juga. Saya tidak juga sama sekali. Dan mengenai yang tadi, itu saya kira sudah saya sampaikan dulu waktu Bu Ratu di posyandu ya. Saya langsung sama ibu sendiri malah setelah selesai rapat saya ngomong ya. Jadi saya kira sebaiknya si SOP itu bagus sekali untuk ini. Tapi saya berharap ya artinya pimpinan di sini puskesmas
bisa ada kasih lah, supaya apa ada ini. Soalnya kenapa saya bilang begitu? Kenapa ini itu puskesmas BSD itu warga bisa kalau emergency sekali bisa pakai gitu. Ya kira kalau kita sih berharap ya syukur-syukur sih gratis. Kalau masih kita perlu punya subsidi sopir atau banyak bensin, saya kira kalau pribadi saya siap. Gitu. Sekian penyampaian saya, terima kasih. Ada lagi ya Pak Yu? Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu Ketua, Kepala Suku beserta staf, Pak Imam, Ibu Mas, dari para Ibu Kelurahan. Juga mohon izin saya langsung aja. Saya ingin menambahkan semuanya sudah diterangkan oleh Pak RW. Saya Ketua RT 4 Ibu, mohon izin saya baru. Memang kalau dalam dunia hal beginian kami sudah lama gitu. Jadi sebenarnya kami mohon maaf yang pertama adalah kami tidak menampilkan pelayanan untuk puskesmas. Tahun ini adalah penilaian yang bagus menurut kami. Apalagi dalam hal ini mohon maaf kalau ada yang hidup sehat, ya, saya juga sebagai konsumen terus kedua ada yang meninggal, memang agak sedikit tercederain kemarin. Karena kalau saya melihat kan tadi saya baru pertama juga masuk sini, kalau melihat piagam penghargaan dari 2022 sampai 2025 itu kan sebenarnya berarti kan ada penambahan layanan. Kami juga memahami bagaimana sistem birokrasi prosedur yang ada. Cuma mohon maaf apabila sistem birokrasi kami tidak ingin diistimewakan tapi sedikit perhatian. Nah itu bagaimana mengolahnya ya? Mungkin kita tidak beda dengan mohon maaf dengan warga yang lain, nanti akan ada kesenjangan, misalnya pakai di luar RW 04 gitu. Cuman mohon maaf ada sedikit respon cepat lah untuk penanganannya. Terlepas mohon maaf kita juga harus bisa menerima bahwa apabila terjadi hal emergensi seperti kemarin antara pertolongan dan tidak hanya kuasa Tuhan, yang penting kan ada respon. Nah, pertanyaan saya di sini, mohon maaf kemarin itu apa sih yang pertama prosedur yang agak dipertahankan, terus yang kedua apabila prosedur terkait mobil kendaraan transportasi. Ini kalau kami lihat setiap hari karena kami tinggal di depan simpang puskesmas juga kan ada juga gitu. Nah, kan bisa bergantian. Apabila kalau nanti saya lihat kalau jam-jam malam gitu, sampai saya tahu kalau keluar berarti misalnya satu kalau andai kata menuju ke rumah sakit Serput, RIS atau RSUD Pamulang, saya rasa butuh waktu berapa lama sih untuk menjadi pengganti. Yang ketiga, saya rasa semua petugas ada semua gitu ada di sini standby. Menurut saya penglihatan kami juga selama ini tidak ada yang tidak ada di tempat. Jadi hanya ujungnya juga ada prosedur. Ya kami cuma mohon kalau istilah lain sih nggak ada juga. Terima kasih. Ada lagi? Ada dua, ada? Jangan, Pak Budiono. Terima kasih Wakil dengan jajarannya menyanyi yang kelurahan, Pak RW, Pak Imam dan Bapak-bapak RT. Di sini kalau saya lihat ya sebetulnya sudah cukup sekali Bu ya. Ibu juga mendengar sendiri dari beberapa rekan-rekan saya ini satu RT ini sudah mengungkapkan semua dengan tokoh-tokoh masyarakat juga udah. Cuma masalah di sini cuma satu aja saya bilang, satu aja. Yang lain bagus semua, udah kita nggak bisa dibilang lah bagus semua. Saya kasih nilai 10 lah. Nilai satu aja nih, yang nilainya nilai 9. Yang nilai 9. Itu sebenarnya kamera ya. Yang satu ya. Siap. Itu Jadi pemicu mas ini. SOP ya. Itu
justru ditingkatkan. Jangan kalau kita memerlukan mobil, maaf nih Bu, memerlukan mobil ambulan, SOP kan, SOP lagi. Nah, itulah Bu. Jadi merasa ke hati itu, saya cari yang lain aja. Gitu loh Bu. Nih contoh seperti Bapak yang pakai kaos kuning itu kan keluarga saya. Dia juga pernah terus terang kecewa dari sini, mau sama saya juga Bu, mau pinjam mobil bahwa istrinya nggak bisa apa-apa Bu, semua orang juga pada tahu lah, perlu kendaraan sendiri. Akhirnya SOP nggak bisa lah, ini harus ini prosedur ini. Akhirnya saya lari ke Pustek. Kebetulan itu Pak Matoda, Pak Matoda, assalamualaikum Pak Matoda. Iya ada apa? Ada apa Pak Haji? Saya perlu mobil, pakai aja. Tuh, udah pakai aja. Langsung begitu Bu. Bukannya kita merendahkan ini ya, bukan. Padahal sebetulnya kan kita kan menghargai dari Ibu Ratu ini. Kenapa kok warga kita sendiri kok jadi agak dipersulit atau gimana SOP-nya itu. Jadi warga kesimpulan tuh kalau gitu ke Pustek aja gampang tuh. Jadi ada omongan seperti itu Bu. Saya rasa demikian, cuma nggak perlu ini. Cuma ya kita ngomong apa adanya. Sebetulnya ada lagi sih. Kenyataan Bu, kenyataan. Itu warga saya yang tadi, sekarang warga saya lagi Bu. Waktu itu warga saya bukan yang tempatnya diceritain banget. Itu apa? BA 68. Istrinya Pak Bambang. Oh iya. Kakinya kan dipotong Bu. Itu yang kasih Bu gula. Aduh, pokoknya udah krodit lah Bu, pokoknya harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit lah. Udah gak bisa apa-apa Bu. Pada waktu dari dokter sini juga sudah ada Bu, malam-malam Bu mau pinjam pakai mobil nggak bisa. Kalau pakai mobil dari puskesmas harus minta inilah minta itu, wah lama lagi. Akhirnya sebelah saya ini punya mobil nih Bu, ini Pak Dwi, wih mobil. Kebetulan ada beberapa RT, ya udah pakai mobil saya aja lah, ya udah angkut aja lah, gitu Bu, langsung diangkut Bu. Jadi kita udah nggak ini kan ke puskesmas lagi, udah kelamaan gitu ya. Nah, ya kan saya rasa cuma ibu ya Curhat nih. Kenyataan, saya kan ngomong kenyataan sekarang tahu kan. Berarti kalau curhat itu berarti tak sayang. Ada yang mau sampaikan? Jadi kok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan jajarannya dan kami untuk bersilaturahmi yang sebenarnya. Memang saya sebagai direktur lingkup sering menerima hal-hal yang seperti itu. Tapi selalu terbentuknya dengan SOP segala macam. Akhirnya saya pernah ketika kejadian pada diri saya nggak bisa bangun, nggak bisa apa-apa. Kalau belum mati nggak ada orang di sini. Karena memang anak saya kebetulan yang laki-laki dia, yang perempuan memang agak sedikit nggak bisa diharapkan. Bisa dia berkomunikasi dengan orang lain, tapi siapa yang bisa anukan kita? Itu harus bisa bangun, harus puskesmas. Jadi itu yang saya rasakan dengan ya nggak kayak lah istilahnya, karena yang bisa jalan berbagi pelanggan sampai sini ada dikasih walaupun keputusan orang itu nggak bisa saya atur dan jalankan karena harus dioperasi.
Nah itulah. Jadi semua yang terjadi di sini mengenai ambulan memang sampai ke kuping saya. Saya sampai bandingkan ketika COVID. Di sini kan sebagai transit gitu. Setiap saya kebetulan ya sebagai kepala lingkungan jadi ikut jaga juga di sini. Anak muda yang ikut jaga di sini. Itu setiap saat mobilnya keluar kita tanya dong apa bentuk pasien yang berada. Jadi vaksin ini begitu meninggal dibawa lanjut. Jadi mau dipakai di sini lah saya bilang gitu kan waktu itu karena sebagai alat transit di sini walaupun sebenarnya kita juga waktu itu agak sedikit protes oh jadikan transit COVID di sini. Nah itu kok perbandingannya sangat drastis gitu. Yang segitu menakutkan COVID itu kok mau ambulan itu terjemput walaupun dia pakai APD segala macam gitu ya pakai segala macam. Tapi Masya Allah, ini sangat drastis perbedaan. Hanya itu saya sebutkan. Saya sampai terima kasih. Masih ada nggak? Apapun? Boleh. Oke, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Tabungannya dulu ya, Bu ya. Iya, biasa. RT 1 sekarang 40.000. Iya. Ya yang muda dulu dong, yang sudah sekolah sudah di rumah. Tapi dong, ini yang sudah sudah tahu gitu. Kalau saya mendengar dari kawan-kawan tadi ada masalah kecepatan sama emergency kondisi ya. Bagaimana supaya mobil-mobil bisa dipakai. Namun yang dari kecepatan tadi itu saya mau menanyakan dulu secara masuk ke pegawaian. Kalau saya pas pacaran itu perempuan semua gitu. Siapa tahu karena itu speednya kurang gitu. Apakah ada kita berapa orang? Namun jika rasio tidak ada penuh tidak masalah. Jangan-jangan kesulitan perempuan gitu ya. Jadi jangan-jangan itu jangan-jangan itu aja sih dong. Jadi dari rasio ke pegawaian laki bilang perempuan apa itu lagi khusus yang kok menjadi untuk gerak cepat. Itu ada sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada, kita buka untuk pertanyaan atau penelitian perkara ini. Nanti mungkin akan ditunjukkan, maka dijawab secara prosedural kalau ada beberapa peserta staffnya. Tapi yang jelas, saya terima kasih Bu Yani sudah hadir di sini. Terima kasih ya, terima kasih. Jadi dari apa yang disampaikan oleh beberapa RW dan warga pada kesimpulannya harus saya menyimpulkan pertama adalah masalah penggunaan ambulans yang dibutuhkan oleh warga itu gimana sih sistemnya kok sampai ada berbagai prosedur dan sebagainya itu yang dipertanyakan. Terus yang kedua juga adalah yang tentu yang disebut dengan dokter fisik itu ya, dokter datang karena apa saja selama ini ya kami rasakan bahwa untuk ke warga lansia alhamdulillah dari Dinas Sehat selalu pilih data itu seperti itu. Tetapi alhamdulillah dalam kondisi darurat itu apakah memang harus si pasien itu dibawa ke puskesmas dengan kondisi apapun? Tapi kalau kondisi darurat seperti tadi disampaikan oleh Pak Gus, dianggapnya susah dan sebagainya, apakah tetap prosedur itu gimana? Kira-kira jadi yang ini intinya seperti ini bahwa pertama kami butuh penjelasan masalah penggunaan daripada ambulans. Peruntukan itu apa sih? Gitu. Jangan sampai istilahnya mah ambulan dari luar lebih cepat, lebih cocok dibandingkan dengan ambulan yang ada di sini. Padahal di sini juga ada dua gitu. Nah itu kira-kira yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari kami selaku warga ya. Tetapi ini mohon maaf bukan khusus untuk RW 040. Tapi mungkin pada umumnya karena saya juga udah ngobrol dari beberapa RW di kelurahan Pondok Jawa, mereka juga banyak mengeluhkan masalah penggunaan daripada ambulans tadi.
Tapi alhamdulillah kemarin saya dapat info warga RW berapa itu langsung ambulan datang, langsung jemput. Ya alhamdulillah mungkin ini ada perbaikan. Kira-kira gitu aja Bu. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana sih penggunaan ambulan untuk kondisi pasien yang darurat. Yang keduanya tentu adalah masalah pelayanan dokter terhadap visit ke rumah. Itu aja saya kira kesimpulannya. Terima kasih Bu. Silakan. Betul hati kita. Namanya gitu ya. Oh benar ya, Bu. Saya waktu itu ada pribadi kelurahan ya Bu. Waktu itu istrinya harus divaksin ya. Sudah ya dikatakan sudah manis saya sampai dapat trauma dari sini, tapi yang menuju ke RSUD udah nangis kondisi udah gak tahan lah negara bukan ya. Belum Pak Kian cocok deh, Bu, isinya korupsi ada di puskesmas deh. Apa? Memainkan? Akhirnya kita bawalah mobil Pak Kian arahan. Kan di sini ada ambulan, kalau pakai ambulan dan harus nunggu mobil dari kelurahan paling muter. Ya adalah sebenarnya jauh. Terus terlibatnya di RSUD ada tuh Bu dari kelurahan dan baru. Jadi bawa pasien Bu pakai ambulan. Pas turun pasiennya seger jauh daripada kondisinya harus nih gitu loh. Saya di situ ada rasa kesel, ada rasa sedih, ada rasa malu ya Bu, karena ini kan termasuk ya orang-orang gabung, terus istri Bapak itu juga ya sering juga kan gabung harus sendiri apa. Saya buang sampai saya tanya sama dia, Pak sebelumnya asik, udah aku datang aja puskesmas, nanti juga datangnya bisa kok lihat kan. Oh, kenapa lu enggak? Kenapa? Saya bilang itu dengan hati yang sangat sedih juga gitu ya. Pasien saya udah nangis udah adu-adu sama naik mobil kita juga sama. Bagi sih Bu, saya harus bagaimana sih gitu ya ini ambulan itu apa gitu sebelumnya itu ambulan ada di mana misalnya puskesmas. Ya Bu ya. Ya, jadi gini ya Bapak Ibu semuanya, saya coba menjawab ya. Kayaknya memang harus bisa saya jawab supaya memang tidak terjadi salah paham lagi. Ini sebenarnya sudah pernah saya bahas pada saat pertemuan yang tadi sudah disampaikan Bapak ya. Terus saya pernah di Posyandu ada ruang dari warga ya. Lebih banyak malah waktu itu kayaknya hampir banyak lah warganya yang hadir gitu ya. Waktu itu juga membahas masalah ambulans seperti itu. Tapi saya akan mengulang kembali juga bahwa izin saya ingin yang pertama pastinya saya ingin bapak-bapak semua juga tahu bagaimana kondisi keadaan kami di puskesmas Jarum terlebih dahulu. Seperti yang tadi ditanya Bapak Kawo, ini kayaknya perbandingan antara laki dan perempuan sepertinya kurang gitu ya. Tapi kalau kami tuh mungkin yang harus saya sampaikan adalah kami puskesmas Pondok Jagung saat ini semua pegawainya berjumlah 74 orang. Dari 74 orang ini udah include saya dan Bu Aris sebagai kepala tata usaha dan juga garda terdepan seperti security, driver, OB dan juga juru masak. Itu mereka kurang lebih sekitar 15 orang. Jadi kalau untuk dokter saat ini kami memiliki 6 orang dokter, di mana 1 orang dokter itu sudah cuti. Jadi ada 5 orang dokter yang saat ini memang aktif memberikan pelayanan. Kemudian untuk bidan kami memang ada 19 orang, gitu ya, dan untuk perawat kami ada 10 orang. Terus kami juga punya 14
15 orang penunjang medis. Penunjang medisnya itu seperti promosi kesehatan, itu ada 2 orang, kemudian ada kesehatan lingkungan, SLING, itu ada 2 orang, kemudian ada nutrisionis, gizi, itu juga ada 2 orang, kemudian ada analis, kami punya 3 orang, tapi yang satu sedang cuti, kemudian ada rekam medis 2 orang, gitu. Cukup ya? Analis, rekam medis, dan apoteker. Kami punya 1 orang apoteker dan 2 orang asisten apoteker, seperti itu. Itu semuanya statusnya ASN, aparatur sipil negara atau P3K. Itu jumlah kami Pak secara keseluruhan. Namun untuk mengelola puskesmas ini sendiri, kami membawahi 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Pondok Jagung dan Kelurahan Pondok Jagung Timur. Jadi memang 2 kelurahan yang kami pegang. Di mana Kelurahan Pondok Jagung dan Pondok Jagung Timur kalau di total semuanya itu kurang lebih ada 33 RW dan ada 164 RT. Untuk jumlah penduduk kami ada 40.320 jiwa yang harus kami tangani saat ini. Gitu. Itu secara keseluruhan ya Pak. Dan pelayanan kami itu, kami dibilang di puskesmasnya adalah PPHS atau Premium Public Health Service. Artinya kami memberikan pelayanan bukan hanya pelayanan di pagi hari saja untuk polinya, tapi ada juga di poli sore. Terus ada rawat inap UGD 24 jam dan juga ada konet untuk persalinan seperti itu. Tapi kami membagi Pak, karena kami jaganya 24 jam. Jadi kami itu membagi petugas. Di mana petugas kalau jaga shift sore, shift siang, kami itu membagi 3 jaga. Itu dari 7.30 pagi sampai jam 2 siang. Itu namanya shift 1, shift pagi. Kemudian jam 2 siang sampai jam 8 malam, itu shift 2 atau shift sore atau shift siang kita bilangnya. Kemudian ada lagi jam 8 malam sampai jam 7.30 berikutnya. Itu kebagi shift malam atau shift 3 seperti itu. Dan di shift sore atau siang sama shift malam, ini petugasnya itu hanya terdiri dari 4 sampai 5 orang saja. Artinya ada 1 orang dokter, ya, 1 orang perawat dengan 2 orang bidan. Jadi hanya 4. Sedangkan kami harus memberikan pelayanan juga di poli sore karena kami PPHS yang tadi saya sampaikan. Jadi poli itu tetap berjalan Pak, di sore hari, ya. Jadi beda dengan di pagi hari. Terus di malam memang tidak ada poli, tapi kami fokus terhadap UGD seperti itu. Dan memang prioritas kami saat ini, walaupun tadi disampaikan ada 19 orang bidan, ada 10 orang perawat, ada 5 orang dokter, kami bukan hanya memberikan pelayanan secara kuratif saja, tapi kami mengolah manajemen puskesmas seperti keuangannya, perencanaannya dan yang lainnya, sehingga itu tidak ada maksudnya tidak ada pegawai tambahan seperti misalnya accounting atau akuntan untuk mengurus manajemen kami, dan itu kami ambil dari pegawai yang ada. Jadi ya dokter saya tarik sebagai penanggung jawab keuangan PPTK seperti itu, bidan sebagai bendahara penerimaan, pengeluaran dan sebagainya, kemudian perawat juga saya tarik. Jadi alhasil dari 10 orang perawat yang memang bergabung ke dalam pelayanan itu hanya sekitar 6 orang. Bidan pun dari 19 orang yang bisa ikut ke dalam pelayanan hanya 12 orang saja. Gitu Pak. Jadi semakin mengerucut ya Pak ya, mengerucut. Semakin mengerucut, dan itu saya bagi menjadi 3 shift Pak. Itulah makanya kebagiannya, gitu ya, kebagiannya kami itu dalam 1 shift jaganya hanya 4 orang saja, 1 orang dokter, 1 orang perawat dan 2 orang bidan. Di samping kami memberikan pelayanan secara kuratif, karena memang fungsi kami di puskesmas ini yang pertama adalah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Artinya promotif dan preventif kami memang harus lebih ke penyuluhan, edukasi, itu memberikan pelayanan yang sifatnya lebih ke seperti penyuluhan untuk pencegahan penyakit Pak, lebih ke sana. Itu tugas pokok kami yang paling pertama, makanya kami ada program. Gitu. Makanya ada program DBD, ada program TB. Makanya apa Bapak bisa lihat mungkin kalau kami, kalau ada pasien TBC misalnya, berobat nih ke puskesmas, terus kami obatin Pak. Setelah selesai kami obati, bukan selesai di situ saja, tapi kami melakukan kunjungan rumah, investigasi kontak, kemudian melakukan screening dan sebagainya. Karena tugas kami adalah memutuskan rantai penularan. Beda dengan rumah sakit Pak. Kalau rumah sakit, pasien datang,
berobat, setelah pulang selesai urusan. Pasien datang lagi diobati, nggak datang ya udah. Tapi kalau kami di puskesmas tidak seperti itu. Satu orang pasien nggak datang lagi, didatangin sama kita Pak. Kenapa bisa putus obat? Seperti itu. Jadi kami memang punya program. Nah ini yang makanya kenapa tetap kami ini baik dokter, bidan maupun perawat ini bukan double job lagi, bukan triple job lagi Pak. Tapi satu orang bertanggung jawab untuk banyak sekali pekerjaan, baik program maupun pelayanan di dalam gedung. Seperti itu. Ini sekilas saya menyampaikan, bukan saya lagi curhat ya Pak, tapi memang kondisinya seperti ini. Jadi kami mau merucut, karena kalau sekilas Bapak melihat lagi-lagi masalah sistem, pasti melihatnya dari luar pegawainya banyak kok, ada kok, iya tadi Bapak sampaikan, saya lihat ada kok pegawainya iya, tapi kami ada berapa di dalam Pak? Kami ada berapa dan berapa juga beban yang harus kami layani seperti itu. Dan lagi-lagi semua memang punya skala prioritas. Pasti yang lebih kami dahulukan adalah yang ada di depan kami terlebih dahulu. Itu udah otomatis dong, pasti ya. Pada saat kembali lagi sekarang saya menjelaskan masalah SOP. Kayaknya udah kesal banget kalau ngomongin SOP ya Pak ya. SOP adalah kepanjangan dari standar operasional prosedur. Artinya memang ini menjadi pegangan kami. Karena kami juga saat ini sudah terakreditasi Pak. Kami sudah terakreditasi paripurna dari Kemenkes. Artinya memang SOP ini kami buat berdasarkan peraturan-peraturan yang memang dikeluarkan juga oleh Kementerian Kesehatan. Acuannya itu, jadi selain itu juga bagaimana kondisi keadaan di lingkungan, gitu ya. Nah terus, memang kalau pemakaian ambulan ini sesuai dengan SOP-nya adalah yang pertama, kalau pasien datang ke puskesmas dan pasien tersebut memang membutuhkan pelayanan rujukan, ini akan kami lakukan rujukan. Di mana rujukan ini kami pertama lakukan adalah dengan kami menghubungi atau ada satu aplikasi yang harus kami isi, namanya Sisrute. Nah di Sisrute itu adalah sebuah aplikasi di mana kami puskesmas itu menginput gitu ya rumah sakit mana yang memang bisa menerima. Nah nanti kalau Sisrute sudah meng-ACC baru kami boleh berangkat Pak. Gitu. Kalau Sisrute belum meng-ACC ya itu biasanya kami tidak boleh berangkat. Kalaupun kami tetap berangkat di sana itu akan jadi masalah buat kami. Seperti itu. Dan pada saat kami merujuk, maka lagi pakai SOP lagi Pak. Jadi itu memang ada standarnya, artinya supirnya harus supir kami yang mengantar, ya karena mungkin untuk penggunaan ambulan itu sendiri. Kedua, pasien dengan kondisi kegawat darurat harus didampingi oleh tenaga medis, berarti memang ada perawat atau bidan atau dokter kami yang memang mendampingi apabila terjadi sebuah kejadian yang tidak diinginkan selama di perjalanan, kami bisa mengambil tindakan seperti itu. Makanya kenapa ambulan itu gitu ya harus selalu diantar dulu dengan satu tim, bukan hanya sendirian saja. Terus udah gitu Pak, kalau misalnya yang kedua alternatifnya, kalau pasien tidak hadir, pasiennya misalnya nggak bisa dibawa ke puskesmas dokter itu, tim kami akan turun Pak. Tim kami akan turun dan memang memastikan bahwa pasien tersebut perlu dilakukan rujukan. Nanti kami yang menentukan juga untuk merujuk seperti itu. Saya juga secara pribadi, teman-teman saya para dokter bidan pengennya cepat Pak kalau merujuk pasien, pengennya cepat langsung di ACC, pengennya cepat langsung bisa diterima. Tapi kami pun dievaluasi Pak, ada evaluasi puskesmas namanya itu setiap bulan dilakukan evaluasi oleh pimpinan. Kalau kami tidak melakukan sesuai dengan prosedur, kami pun ditekan Pak dari atas. Ini kenapa nih Pondok Jagung misalnya? Merujuk pasien udah di sini belum di ACC tapi udah berangkat. Artinya kalau belum di ACC tidak ada tempat. Kan gitu ya Pak ya. Jadi saya mengikuti tuh prosedur yang ada. Itu kan terus Pak berjenjang. Kami ini kan di bawahnya dinas kesehatan ya. Dan memang sudah sewajarnya dinas kesehatan melakukan evaluasi. Karena bukan cuma puskesmas yang ada di Tangsel ini bukan cuma Pondok Jagung aja, tapi ada 35 puskesmas dari 7 kecamatan. Ada 3 puskesmas, di mana dari 35 puskesmas ini 9 adalah puskesmas PPHS dan Pondok Jagung adalah salah satu puskesmas PPHS tersebut. Jadi seperti itu Bapak. Kalau misalnya tadi Bapak bilang ya saya paham, mungkin karena kita dekat ya, karena kita dekat. Sebenarnya pelayanan saya udah berupaya. Saya selalu berupaya bersama tim bagaimana caranya supaya bisa lagi-lagi istimewa atau lebih memprioritaskan yang terdekat.
gitu. Karena Eka Bakti ini kan ada di lingkungan puskesmas ini, ada di lingkungan Eka Bakti, jadi otomatis pasti kebutuhan warga akan kami prioritaskan. Tapi pada saat kejadian yang sama di jam yang sama, kami pun pada saat itu tim yang berjumlah 4 orang, gitu ya, itu pelayanan poli sedang berjalan Pak. Poli sore sedang berjalan, jadi dokter standby di poli. Terus ada yang mau melahirkan di PK, ya silakan dilihat rekam medisnya. Terus ada yang diobservasi juga di UGD 2 orang pada saat itu. Kira-kira menurut Bapak kalau kami hanya berempat nih, kami mau prioritaskan yang mana dulu Pak? Mohon maaf ya gitu pada saat itu, karena saya sendiri, bukan saya lagi ngebedain anak saya tuh udah tulis nih kronologisnya. Saya punya CCTV juga yang bisa saya buka, jadi saya cek memang di jam yang sama, kenapa nih anak buah saya kok misalnya responnya lambat gitu. Itu pasti saya buka, begitu saya lihat di CCTV memang jamnya di jam yang sama, oke. Di poli ada pelayanan, pasien masih antri, ya. Terus observasi di UGD juga ada 2, di VK ada 1, di Nifas juga ada, gitu. Sedangkan tim di sore itu hanya 4, 1 orang dokter, kebetulan ada internship ya, kebetulan jadi ada 2 dokter, 1 dokter internship, 1 dokter tetap. Terus ada bidan yang lagi observasi, 2 sama perawat. Terus kalau saya lihat dari respon time dari mulai Pak RT telepon saya sampai tim saya datang ke sana, ini tidak sampai 1 jam Pak, karena respon time itu juga sangat dinilai untuk akreditasi. Itu juga yang jadi acuan saya pada saat saya bicara bersama tim ya Dokter Ani ya. Saya lihat di sini respon kami dengan posisi kami yang jumlah SDM yang sangat kurang dan pada saat itu hektik, pelayanan yang harus kami layani juga banyak sekali. Kami sebenarnya sudah cukup cepat memberikan respon. Tapi mungkin Bapak tidak bisa melihat itu, gitu ya. Bapak-bapak mungkin hanya melihat di posisi pada saat Bapak ada di rumah Pak Hendrik, pasti pengennya lebih cepat. Saya itu juga pengennya cepat Pak, tapi kalau nggak ada orang lagi, siapa yang mau berangkat gitu ya dokternya ya. Gitu. Kalau tadi Pak Hamzah bilang, oh berikutnya di RW yang lain ada, kebetulan Pak di RW lain itu pas kami lagi kosong. Kalau lagi kosong kami pasti cepat. Gitu. Makanya respon time yang selalu dinilai sama Kementerian Kesehatan pada saat kami di akreditasi gitu. Itu orang kementerian Pak yang hadir itu tidak mudah sekali untuk bisa mendapatkan nilai paripurna. Jadi yang paling menjadi patokan adalah respon time. Jadi kalau saya lihat respon time artinya memang jam yang mulai dari dihubungi sampai kami ada respon, bahkan ada tim saya yang hadir di sana, ini tidak sampai 1 jam. Jadi artinya respon kami sebenarnya sudah fast respon kalau dilihat dari sisi prosedur, gitu. Kalau dari sisi prosedur, kami sebenarnya sudah fast respon, artinya sudah cepat. Tapi mungkin Bapak melihatnya dari sisi lain. Seperti itu. Mohon maaf sekali kalau ternyata pada saat kejadian kami tidak bisa merespon dengan cepat. Bukannya kami tidak mau, tapi karena memang tadi kondisinya seperti itu. Driver itu harus berangkat memang bareng dengan tim. Harus ada yang ngawal Pak di jalan. Kalau nggak bisa. Karena memang kalau yang sifatnya darurat pada saat kami tidak bisa menangani, ini bisa kalau hanya minjem ambulan, memang diarahkan ke ambulan warga. Jadi kalau tadi Bapak bilang, Pak Matobe bisa bilang lebih cepat loh. Ya memang kami sudah membuat kesepakatan bersama para dewan, gitu. Pada saat ambulan puskesmas tidak bisa menangani, gitu ya, ambulan warga silakan boleh dipakai dengan cepat. Seperti itu, Bapak. Mohon maaf sekali kalau saya artinya mungkin dalam pelayanan kurang maksimal, tapi ini menjadi masukan, gitu ya, masukan buat saya, pelajaran dan pengalaman buat saya, mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi. Saya selalu berupaya bagaimana caranya terus bisa meningkatkan pelayanan. Mohon maaf ya Pak, kalau ternyata mengecewakan kemarin ya Pak RT, terutama Pak RT 3 lah yang langsung hubungi saya. Oh bahasanya harus sama, itulah tim. Kalau satu tim, kami memang harus sama satu suara. Mohon maaf sekali, bukannya saya tidak meminjamkan ambulan, tapi memang pada saat memang posisinya sulit ya, gitu. Bapak maksudnya mau pinjam ambulannya tanpa tim kami kan, hanya ambulan saja. Itu mungkin penjelasan dari saya. Kalau satu lagi ini ada tadi mau nanya masalah MOU ya.
Jadi setiap orang ber-MOU khusus, ya kan ya? Kalau ber-MOU khusus sih sebenarnya antara bisa dan tidak bisa, karena kami akan melakukan prosedur yang sama. Prosedurnya pasti akan sama. Jangankan Bapak yang di sini gitu, yang jauh-jauh aja kami datangin kok, gitu kan? Tadi Bapak lihat sendiri yang di grup keluarga kan ada saya tuh ya. Itu kan RW berapa tuh? Jauh dari sini. Tapi beliau bisa melihat bahwa itu artinya fast respon gitu. Pasti itu ada jeda waktu sebenarnya. Jadi saya mohon sekali mungkin Bapak bisa mempertimbangkan kembali masalah waktu gitu ya, dan kondisi kami seperti apa di puskesmas gitu. Kami sudah berupaya sekali dengan misalnya salah satu upaya yang lebih cepat saya lakukan adalah dengan saya mengaktifkan dan memaksimalkan posisi seorang pembina wilayah. Nah, pembina wilayah, konsep bina wilayah yang ada ini di Puskesmas Pondok Jagung hampir semua, bukan hampir tapi memang semua ya, saya bagi habis. Silakan Bapak mungkin bisa lihat urutannya nih, yang di sana merah itu untuk Pondok Jagung Timur, ini yang untuk Pondok Jagung. Jadi semua perawat maupun bidan bahkan penunjang medis itu saya tunjuk sebagai pembina wilayah untuk bisa megang satu-satu RW, dan beberapa RW itu ada dokter koordinatornya. Dan ini sering sekali ya kayaknya saya share pada saat rapor gitu, nomor-nomor telepon pembina wilayah maupun dokter koordinator. Jadi mungkin bapak-bapak RT saat ini bisa langsung menghubungi nomor teleponnya. Mungkin di-share aja dokter Rani kalau punya materinya ya, yang udah ada nomor teleponnya gitu, supaya merasa bisa lebih cepat lah gitu. Apalagi sekarang kalau tadi dibilang ada ngider sehat juga dikembangin Pak. Ngider sehat ini kami tuh punya 2 ngider sehat. Jadi ngider sehat untuk yang perawat ini lebih ke klaster 3, artinya yang dewasa dan lansia. Kemudian ada yang ngider sehat bidan, ini lebih ke yang anak dan ibu hamil. Ini mereka nih setiap hari ngider Pak, nggak pernah pelayanan di dalam gedung. Tapi mereka mengacu pada jadwal yang sudah ada. Karena tadi dengan satu orang harus bisa melayani untuk Pondok Jagung 18 RW Pak. Kira-kira nggak mungkin satu hari ya Pak ya. Jadi pakai jadwal Pak, bergilir. Jadi dia misalnya di hari Senin dia ke RW 1, RT 1, hari Selasa RW 1, RT 2. Begitu dulu Pak. Terus berurutan itu bisa ketemunya memang akhirnya kok jadwalnya di sekian bulan baru bisa ketemu lagi sama ngider sehat. Ya karena cuma satu ngider sehatnya. Gitu. Dan sekarang memang dikembangin lagi sama Bapak Wali Kota dengan adanya ngider sehat premium. Ngider sehat premium itu siapa? Dokternya. Pada saat ngider sehat turun ke masyarakat dan ternyata memang tidak bisa ditangani, harus dengan dokter, nanti dokter yang akan turun bersama ngider sehatnya. Siapa dokter yang turun? Disesuaikan dengan wilayah kerjanya. Seperti itu. Hanya itu saja Pak. Mungkin kalau SDM kami ada 200 orang, kami bisa lebih cepat. Ya, tapi kan yang saya tanya dong, dari hasil bantu banyak sebutan itu dari 74 kampret sih gitu ya. Itu idealnya berapa sih apa bulan? Itu Pak RW di mana ideal? Kalau mau nambah biar dokter yang kurang staf pagi ya. Iya, izin Pak, saya ada hal lagi. Tapi kan juga ngejalanin yang namanya pelayanan pos bindu tadi, posyandu lah. Bapak mungkin lihat pos-pos itu di luar. Itu pun satu tim yang saya keluarkan, isinya bisa 4 orang. Itu siapa aja yang keluar tuh Pak di jam pagi, itu yang naik malam, yang lepas malam Pak. Habis jaga malam, besoknya posyandu dulu. Karena kalau ngeganggu yang pagi, yang pagi nggak kejar Pak. Karena kami kunjungan di dalam gedung saat ini udah sampai 170-an per hari. Orangnya sangat kurang. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan adalah kondisi keadaan kami di dalam seperti ini. Mungkin kalau 200 orang di SDM kami bisa kerja. Hanya sekian orang ini saja Pak. Lagi-lagi kan kita Muslim harus selalu bersyukur ya Pak ya. Kalau saya sih mensyukuri satu orang anak buah saya nggak marah-marah, saya suruh kerjanya berdobel aja. Alhamdulillah Pak. Sampai multi job tadi ya. Bayangin dia mau jaga malam, tapi dia harus posyandu dulu. Terus dia jaga malam, besok lepas jaga dia apa ibunya. Suami protes, anak protes, keluarga protes. Saya mau udah pernah didatangin yang suaminya polisi, yang suaminya abri,
ya Pak, di teror juga udah Pak, saya ngalamin. Jadi ya memang itulah, itu tantangan. Jadi ini kembali lagi ke masalah topik yang ada, saya jadi curhat ya. Ke masalah yang ada, itu mohon maaf. Kalau begini saya nggak tahu gitu. Ya gini Bu, mohon maaf setelah Ibu belajar semua mohon maaf, tapi pasti ada yang bertanya, ada yang apa lagi. Tapi apapun bisa dibatasi oleh waktu karena ini hari Jumat. Iya. Ya jadi kita hanya sampai jam 11 kurang seperempat lah, 10.45 karena kita juga ada persiapan, apalagi yang beliau DKM gitu ya. Ya ini juga sama. Ini masih ada kurang lebih 15 menit dari yang bapak-bapak kalau ada yang bertanya. Jadi kita batasi waktu ya Bu, karena itu hari Jumat. Terima kasih. Ayo ada yang bertanya Pak Bu? Sampai makan Ya. Ya, saya mungkin mau nambah. Oh, duluan. Oh, ini dulu Pak. Ini dulu bawa tadi. Ini berarti kesimpulannya kalau menurut kami ini kesimpulannya berarti personel ya, baik tenaga medis maupun tenaga manajemen itu begitu nih kekurangannya, sehingga kita tidak bisa berharap lebih dari sekarang kan gitu, terutama untuk penggunaan ambulan. Karena ambulan itu pasti beda dengan ambulan yang yang harus kita bingung itu kan nggak ada peralatannya itu. Kalau yang ini kan komplit gitu maksud saya. Jadi kira-kira solusinya gimana Bu? Menurut saya kesimpulannya. Sarannya bagaimana sarannya? Nah, kesimpulannya ya tadi Pak, kalau untuk ambulans ini memang ada dua. Saya memberikan kesempatannya dua. Satu, selama pasien bisa dibawa ke puskesmas, monggo dibawa dulu ke puskesmas. Tapi kami akan melakukan prosedur rujukan seperti itu, nanti akan diangkat. Kalau tadi Bapak bilang ambulannya kan, kalau ini lengkap, kalau yang ambulan warga tidak lengkap. Lengkap-lengkapnya apakah Bapak pada saat meminjam bisa menggunakan semua alat itu? Tetap harus satu tim saya kan? Yang bawah. Itu dia. Itu makanya maksud saya, sebenarnya yang dibutuhkan bukan masalah ambulan, tapi orang yang awal membawa ambulan. Nah, berarti persoalannya ada di personel ya. Iya, maksudnya kayak kami nggak ada. Iya, berarti kan harus tambah personel. Untuk nambah personil itu bukan ada di saya Pak. Iya. Saya memang mengusulkan pasti, Iya. gitu ya. Memang setiap tahun itu pasti dinas kesehatan akan bertanya apakah setiap puskesmas masih ada yang kekurangan SDM atau bagaimana. Saya tuh selalu mengajukan, mengusulkan. Karena kemarin baru aja masuk. Ini dokter tuh saya pengennya di sini ada 10 Pak dokternya. Pengennya. Iya. Perawat juga, bidan juga saya taikin semuanya. Dokter gigi juga saya taikin semuanya. Tapi kalau pada saat penerimaan kan itu juga bagaimana pemerintah kota bisa menggaji atau tidak gitu ya. Nah, dari APBD daerahnya juga. Kalau Pemkotnya nggak nerima Pak, pemerintah kota tidak menerima ya dinas kesehatan nggak dapat tenaga, nggak dapat kuota. Ya apalagi saya di puskesmas ada di bawahnya dinas, diam aja. Saya itu ngajuin minta dokter 10 itu dari tahun 2023 Pak sampai tahun 2025 belum dapat. Jadi menurut Bu dokter dalam situasi seperti begini ini kita ngatasinya gimana? Ngatasinya gimana? Ya kembali lagi tadi Pak, kalau masalah ambulan silakan datang ke puskesmas, nanti kami akan lakukan prosedur rujukan asal nanti kami datang. Tapi lagi-lagi tolong dimaklumi masalah skala prioritas. Jadi kalau tadi solusinya yang pertama adalah sabar Pak. Sabar dulu ya, karena tidak semua orang nggak bisa selalu merasa gini. Saya lebih prioritas. Nggak bisa begitu Pak, gitu. Karena memang kami pun tenaga yang nolong ini terbatas jumlahnya. Tapi pasti akan lakukan secara maksimal, pasti maksimal. Apapun yang bisa kami berikan akan kami berikan. Jadi buktinya yang jauh aja kami cepat kok datang kalau memang lagi kosong. Prioritasnya ada di depan dulu Pak, kami kami tinggal pada saat kami lagi observasi pasien. Nah tadi di jam yang sama itu ada pasien di Polri berapa orang? 5 orang ya dok ya? 5 orang sedang antri, nggak mungkin ditinggal loh menurut Rani. Ya, terus udah gitu pasien di UGD juga sedang observasi, makanya yang keluar dokter Savana, bukan dokter Rani. Karena takutnya observasi ada apa-apa, maka nanti dokternya nggak ada lagi di luar. Semua skala prioritas, lagi-lagi skala prioritas. Jadi kuncinya sabar Pak, sabar. Pasti saya bantu kalau saya bisa kondisinya, dan saya bukan sendiri bersama tim. Ya, bagus.
sabar ya. Iya. Iya. Karena kalau saya pinjemin ambulannya misalnya, oke saya pinjemin ambulannya, yang bawa siapa Pak? Jadi ini saya tambahkan sedikit ya dokter ya. Itu keluarga saya itu aku bilang kesalahan seperti ini. Mungkin kalau cepat-cepat barangkali nyawanya masih bisa ditolong. Itu dok ya. Kan seperti tadi saya bilang bahwa mendekati alam sutra rapatnya itu gak teriak mestinya payah ya juga kayak itu napas jadi yang kita maksud di sini kalau bisa sih kalau yang lain itu oke pelayanan udah bagus jadi udah bagus jadi maksud kita ya kondisi emergency gitu loh dok emergency apakah nggak bisa apakah nggak bisa dialihkan dulu sebentar Artinya dalam situasi yang tidak normal kita jangan berikan normal. Artinya kita normal. kalau normal oke aja sudah. Makanya perlu dibikin define bahwa yang emergency itu panas 45 Gitu, jadi mungkin begitu. itu dok keluarga saya tuh ya kalau cepat turun kemungkinan nyawanya masih bisa tolong. Ya. Ya. Kalau cepat datang ambulan gitu tahu ini Pak Indra, Bu Dokter, ternyata ada datang akhirnya kita dorong pakai kursi roda ke sini menuju puskesmas. Masya Allah. Benar loh dorong. Yuk gitu. Muntah darah gitu. Jadi maksud kita gitu dok, kalau bisa ya, dalam kondisi darurat gitu, dalam kondisi emergency, mungkin dokter yang ada di sini tolong sekali dulu, lihat dulu tangannya dulu sebentar. Itu loh maksud kita kalau bisa gitu ya. Nah, jadi penanganan cepat. Nah, kalau pokoknya setelah ditangani seperti itu, toh meninggal juga itu kan urusan awal nih. Itu maksud kita itu sampai nunggu sudah datang sudah dorong oleh itu apa itu kursi roda gitu kan datang sampai di perapatan itu baru ada bulan datang lagi jadi maksud kita begitu dok kalau bisa mungkin kondisi darurat kayak gitu mungkin dokter yang ada di sini walaupun mungkin ada di polio atau apa lah yang saya tak ngerti ya barangkali bisa ditolong lihat dulu ke sana sebentar. Ayo kalau perlu ambil dulu ambulan bawa ke sini dulu kita lihat cek di puskesmas. Mungkin kalau perlu di oksigen apa segala mungkin bisa terdorong gitu. Tidak tenang ya. Jadi ya itu aja dokter dari saya kalau bisa sih ada pertimbangan khusus dalam keadaan emergency darurat. Itu terima kasih. Ya, terima kasih Pak RT. Ini jadi masukan sekali. Sebenarnya tadi juga kami udah cukup merespon ya salah satu dokter yang ada di UGD udah segera ke sana. Tapi kan kami juga tangani yang di UGD dulu Pak. Mungkin yang di UGD pada saat itu juga. Darurat juga. Nah, darurat juga. Ya semua pada darurat. Semuanya darurat gitu. Ya. Ya lagi-lagi lah Pak. Kami berusaha kok. Kami selalu berusaha untuk bisa respon cepat. Kalau kejadiannya bersamaan, ya pasti kami akan prioritaskan yang ada dulu. Oke itu. Dan ini mohon maaf izin Pak RT saya coba menganalisa kalau melihat dari riwayat Pak Hendrik tersebut. Pak Hendrik ini sebelumnya memang punya riwayat sakit namanya liver ya, sakit hati, jadi organ hati. Jadi saya sih curiganya mungkin ada ke arah ya Pak Tom mungkin ya dok ya ke arah keganasan mungkin dari livernya yang mungkin juga tidak dikontrol dan yang memperburuk ini sepertinya pada saat beliau kecelakaan. Karena kalau saya dengar terakhir Bapak bilang sempat ada luka darah, ini saya sih curiganya mungkin itu terjadi namanya varises esophagus. Artinya memang pembuluh darahnya pecah gitu ya yang di kerongkongan karena memang karena dari hatinya, dari livernya. Dan memang kondisi seperti itu tidak bisa cepat. Penanganan apapun memang tidak bisa. Sekalipun itu terjadi di rumah sakit. Artinya beliau misalnya mau tanya di rumah sakit pun rumah sakit tidak akan bisa menolong. Ini kalau dari analisa segi medis atau saya lihat, artinya memang posisi Pak Hendrik ini kecelakaannya itu hanya sebagai istilahnya pemicu ya dengan kondisi dia yang lebih
keluarganya ya Pak ya, karena Pak Henry ini kan ada sakit liver tapi dia tidak berobat secara rutin untuk sakit livernya. Dan terakhir saya dengar ada muntah darah, kan kalau hanya dilihat dari segi penyakit pada saat pasca kecelakaan ini sebenarnya tidak sampai menimbulkan muntah darah seperti itu. Tapi kalau sampai ada muntah darah, kemungkinan besar bisa saya karena memang riwayat liver, kemungkinan itu adalah pada saat esophagus. Jadi memang pada saat pun Pak Hendrik sudah berada di rumah sakit, kalau itu sampai terjadi itu tidak bisa artinya tidak bisa ditangani dengan segera. Yang pasti Pak Hendrik Kalau sakit kulit sama saja. sama tapi jenisnya beda. Karena mohon maaf, abang juga cerita sama saya. Ini sakit Kuning juga. Kalau udah lama memang nggak boleh leper tuh udah dari 2 tahun yang lalu udah bilang sama saya. Sama. Jadi kayaknya itu sih. Kalau kuningnya itu setelah lebaran tahun 2025. Saya sempat berobat di sini juga. Jadi kayaknya beliau mungkin tidak kontrol secara rutin untuk untuk livernya. Jadi kita kan melihatnya hanya dari pasca kecelakaan saja. Jadi pada saat Pak Hendrik evakuasi bilangnya, dok ini pasien dibawa ke rumah sakit karena beliau tidak bisa menangani, kemudian dirujuk ke fisioterapi rumah sakit Cimaya. Jadi saya pikirnya kalau udah dari rumah sakit ke rumah sakit bahkan dirujuknya ke Polri, berarti pasien tidak dalam kondisi kedaulatan. Ya pada saat itu mereka bilang oh ya Pak, oke kayaknya adalah seperti ini. Tapi waktu itu kalau nggak salah, Iya Bapak udah bilang, cuma Bapak bilang dari RSUD dirujuk ke Primaya. Jadi saya pikir oh berarti kondisinya sebenarnya udah tertangani sama dokter di rumah sakit gitu loh. Rumah sakit saja sudah tidak bisa menangani. Satu minggu Makanya dirujuk ke rumah sakit yang lebih itu kontrol tinggi. yang bersangkutan. Ini informasi dari istrinya. Iya ini kebetulan dekat sama Primaya ya nggak salah, rumah sakit Primaya. jadi yang kayak Cimaya itu berkaitan dengan sakit kritis itu. itu yang lebih dirasakan beliau. Biasa. Dalam kan jarak biasa. Apa tampak lebih kuning? Kalau kemarin ya, saya bicara kuning itu karena gua habis lebaran tahun 2025. Karena saya kontak-kontak sama Ini tugas Pak Hendrik dokter nyari tanda tengah beras. Ya, betul. Cuman berjuang di atas. Mungkin Bapak pada saat lagi ada Bapak mulai Iya. pemerintah kota. Saya setuju ya. Biasanya kalau warga sampai kalau kami Pak nggak boleh, kami itu tidak pernah boleh menyampaikan ke pimpinan Iya. bahwa kami kekurangan SDM itu tidak pernah boleh karena secara epidemiologi ada dasar. Tapi kalau warga yang menyampaikan, pimpinan mungkin beda lagi. Ya nanti kami dari warga juga akan sampaikan ke Ibu. Jadi Lurah sih lurah. ya mudah-mudahan Ibu Pak Hendrik jadi kita sudah paham. langsung aja habis dimakan. Kita kan sudah paham semua memahami. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, Bapak-bapak yang ada di sini sudah memahami. Cuman kan kita masih perlu ya itu solusinya bagaimana kan? Nah ini nanti kita mungkin kita juga nggak bisa ambil solusi sekarang karena memang waktu juga dan sebagainya. Tapi itu menjadi PR kita bersama. Jadi sekali lagi saya mohon maaf Bu Dr. Ratu beserta buat Pak. Nanti kalau suatu waktu kita perlu berdiskusi, kalau dari warga atau dari sini kami nggak tahu menyampaikan sesuatu, yang mohon maaf kalau banyak pertanyaan dari depan. Yang mudah-mudahan jadi sementara ini cukup sekian aja dulu karena memang waktu. Tapi kalau ada hal-hal yang masih perlu disampaikan, kita akan cari waktu lagi kayak gitu. Apa dilanjutkan kemana? Iya Pak Hamza, saya masih nggak enak bahasanya kalau sepertinya tidak ada solusi. Sebenarnya bukan tidak ada solusi, Pak. Tapi kalau untuk pemakaian ambulan itu yang tadi saya bilang dua antara pasien datang atau pasien keluar. Kalau seandainya pada saat kejadian kegawat daruratan terjadi di wilayah Ekabati, kami belum bisa cepat,
bersamaan di jam yang bersamaan pun ada pasien lain yang sifatnya kegawat daruratan juga. Tolong kami dimaklumi untuk hal itu, gitu loh. Jadi solusinya tetap kalau memang ada yang gawat pasti kami akan cepat responnya gitu selama tidak bersamaan dengan pasien yang lain, gitu loh Pak. Itu aja. Jadi saya minta pengertiannya juga gitu. Iya. Jadi intinya SDM-nya yang Kan gitu ya, apa kita bilang SDM kurang. SDM-nya Kalau kurang. misalnya ada yang Nggak ada Skype masalah. sendiri, nggak boleh nanganin poli kalau saya nanganin UGD di dalam khusus untuk keluar. Nah itu mungkin bisa cepat Pak. Ya nanti kita coba hari ini kita sudah sampaikan. Pasien ya, Jadi Pak RW, ada yang kita kan satu kompleks, satu keluarga, gitu loh. Tetangga ya. Saya nggak bisa sih kalau ada urgent seperti ini langsung di toko misalnya. Kita bertetangga satu kompleks, satu keluarga. Lagi-lagi Pak, bisa asal ya tidak di jam bersamaan ada yang gawat juga. Ini netral gitu. Kalau orangnya ada mungkin bisa, ini orangnya ada. Bukan cuma masalah polinya. Ada pasien di sini. Ada pasien juga, tapi kalau nggak ada pasien. intinya SDM-nya SDM-nya yang kurang. Ya karena Jadi ya karena kita juga baru kalau di sini kan juga dia perawat UGD ada UGD-nya ya. Jadi kan kamar-kamar ya inilah kondisi yang ada sekarang. Jadi yang penting kita memaklumi, memahami. Tapi nanti solusinya ya saya sekarang berusaha gimana kita punya ambulan sendiri. Iya, Kurang tepat gitu kan. Betul. Gitu. Ya kita nanti akan bicara dengan ibu dari kelurahan, kalau mau siapin mobil satu ambulan di sini minimal di kelurahan atau di mana gitu. Kalau PPD Puskesmas jadi pembinanya. Nah, ya doain aja mudah-mudahan RW 4 bisa ketemu. Amin. Itu yang kita harapkan, yang kita doakan ke depan. Tapi yang jelas karena kita dibatasi waktu juga udah dulu. Sekali lagi kami mohon maaf kepada bapak-bapak apabila ada yang belum puas terhadap apa yang dilihat. Tapi insya Allah ke depan dari Ibu Dr. Ratu juga bersama Tuhan siap menerima kapan saja kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan bersama. Saya kira itu aja sementara dari saya sebagai Ketua RW mau menyampaikan terima kasih dan sebesar-besarnya kepada Ibu Ratu beserta seluruh staf Puskesmas, kepada Dr. Adi, dan juga kepada Ibu Yani yang sudah meluangkan waktu hadir, juga ke Pak Imam yang sudah dari pagi beliau sudah standby. Beliau betul-betul luar biasa. Terima kasih. Makanya beliau tidak akan berhenti jadi pemimpin jagung kalau bukan jadi Kapolres, minimal Kapolsek. Kita doakan mudah-mudahan sukses selalu beliau. Terima kasih. Itu aja dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih lagi atas segala hidangannya yang untuk ini. Nanti kalau kami coba pulangannya. Terima kasih berarti ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.